Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam Keep Venture. Mari kita buka ibadah kita dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih cintamu telah membawa kita dari malam sampai pagi ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah dan berkati kami supaya bisa fokus dan mengerti kata firman-Mu. Amin. Adik-adik, pernahkah berpikir mengapa Tuhan menyayangi kita? Adik-adik, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Tetapi kita tidak sempurna. Tuhan sayang kepada kita karena Ia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karakter Tuhan yang penuh kasih. Marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan menyanyikan pujian ini. Segala puji syukur. Adik-adik, apakah kita sayang kepada Tuhan? Ya, kita semua sayang Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu sayang kepada kita. Ia menyatakan cintanya dengan menebus kita dari dosa. Mari kita puji Tuhan kita. Kita nyanyikan, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Story time. Oke, shalom adik-adik semuanya. Nah, pada hari ini Lause mau cerita. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berikan kepada kami semua hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang nantinya Lause Aaron sampaikan ya Tuhan. Dan kiranya apa yang Lause Aaron sampaikan boleh berguna dan bermanfaat bagi kami semua. Dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan membaca yang pertama adalah Keluaran 20 ayatnya yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian anak-anak kita akan lanjut membaca Matius 12 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah.
Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang firman Allah yang keempat, atau perintah Allah yang keempat. Nah, perintah-perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa itu ada 10 adik-adik, dan kita fokuskan pada hari ini itu pada yang perintah keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, perintah yang pertama yaitu adalah jangan ada Allah lain padamu. Perintah kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, kita harus menguduskan hari Sabat itu sendiri. Nah, adik-adik, apa sih tujuan dari hari Sabat ini adik-adik? Hari Sabat ini sebenarnya adalah hari di mana kita beristirahat, hari di mana kita harusnya bersekutu dan memuji dan juga beribadah kepada Tuhan. Nah, namun pada zaman Yesus, orang-orang Farisi pada saat itu lebih fokus adik-adik untuk mencari-cari kesalahan. Mereka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain tanpa melihat, tanpa memperhatikan kasih Allah di balik itu semuanya. Nah, bahkan mereka pun tidak memiliki waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, karena mereka yaitu tadi sibuk untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, pada suatu hari Yesus itu dan murid-muridnya ada di padang atau ada di ladang gandum ya, dan murid-muridnya Yesus itu lapar. Dan murid-murid Yesus pun memetik beberapa bulir gandum dan memakannya. Dan hal itu dilihat oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak suka akan hal itu adik-adik. Dan mereka pun menegur Yesus. Mereka tanya, "Lah, kenapa kok murid-murid Tuhan makan dan memetik gandum pada hari Sabat?" Dan Tuhan Yesus pun menjawabnya dengan bijaksana adik-adik. Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh yang nyata, yaitu saat Daud dan pengikut-pengikutnya itu makan roti sajian yang harusnya itu untuk para imam, tetapi Daud dan pengikut-pengikutnya itu makan. Kemudian selain itu, imam-imam juga pada hari Sabat, karena mereka harus mempersiapkan banyak hal pada hari Sabat untuk korban persembahan dan lainnya, dan itu pun termasuk bekerja. Dan tertulis juga bahwa imam-imam pun melanggar hukum hari Sabat, tetapi mereka dinyatakan tidak bersalah adik-adik. Kemudian setelah Yesus menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi tersebut, Tuhan Yesus pun pergi ke rumah ibadat orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu ke sinagoge ya adik-adik. Nah, apa yang mereka lakukan di sinagoge yaitu orang-orang Farisi tersebut menanyai Yesus lagi. Nah, pada waktu itu di dalam sinagoge tersebut ada orang yang tangannya tidak dapat digerakkan adik-adik. Yang lumpuh tangannya itu gak bisa digerakkan salah satunya ya. Dan kemudian mereka pun bertanya kepada Yesus, "Boleh gak menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Dan Yesus pun tidak langsung menjawab boleh, tapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus berikan dari perumpamaan tersebut? Tuhan Yesus mengatakan bahwa misalnya ini adik-adik punya domba ya. Kalau domba tersebut misalnya jatuh ke dalam lubang lah, nggak mungkin kan ditunggu sampai besok baru diambil, pasti diambil saat itu juga, walaupun itu adalah hari Sabat. Begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan domba pun itu tidak lebih mulia, tidak lebih besar daripada manusia. Manusia jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada domba. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menekankan bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah salah satu bentuk kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah,
adik-adik, hari Tuhan atau hari Minggu adalah hari yang spesial untuk kita semua, karena hari itu Tuhan ingin kita semua tidak hanya beristirahat, tetapi beristirahat untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tetapi selain daripada itu, kita juga harus berbuat baik, adik-adik. Memory verse. Nah, adik-adik, cerita dari Lose sudah selesai dan kita pun akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini sebanyak 4 kali, yang diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup cerita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ajarkanlah kepada kami untuk menghargai hari Sabat ya Tuhan, hari perhentian. Kiranya kami boleh memanfaatkan hari tersebut sehingga kami boleh fokus untuk beribadah kepada-Mu dan terlebih juga untuk bermanfaat bagi sesama di sekitar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Got questions? Kak, apakah hari Sabat sama dengan hari Minggu? Nah, kemudian adik-adik, dari pertanyaan apakah hari Sabat dan hari Minggu itu sama, adik-adik, jawabannya beda ya, karena hari Minggu dan hari Sabat itu harinya berbeda, hanya selisih 1 hari aja. Hari Minggu tentunya dilaksanakan pada hari Minggu ya, di mana orang-orang Kristen itu berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi hari Sabat, yaitu hari Sabat orang Yahudi, itu pada hari Sabtu. Nah, bagaimana dasarnya orang-orang Kristen ini mengapa kok beribadahnya pada hari Minggu? Itu didasarkan pada Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7, yaitu pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Pada hari pertama ini itu diinterpretasikan sebagai hari Minggu ya adik-adik, sehingga orang-orang Kristen pun pada abad mula-mula saat zaman para rasul itu beribadah saat hari Minggu. Kemudian didasari juga pada kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada hari Paskah yang juga pada hari Minggu. Kemudian didasari juga pada 2 Korintus 9 ayat 12 juga adik-adik. Nah, oleh sebab itu praktik beribadah pada hari Minggu ini bukan baru-baru saja terjadi, tetapi sudah terjadi sejak abad mula-mula, sejak zaman para rasul maupun gereja mula-mula ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Song of the month. Yay! God, you made our big blue sky. You made the oceans deep and wide. God, you made the trees so tall. And your love is bigger than it all. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than they song. Your love for me stretches farther and far. I can't imagine just how big you are, just how big you are. God, you made our big blue sky. You made the oceans deep and wide. God, you made the trees so tall. Your love is bigger than it all. God,
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.